Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Nur Fatrihatul Jannah, NIM 41240199100050. Saya adalah mahasiswa PPK Daljab LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Mapel Akidah Akhlak. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran Mapel Akidah Akhlak di kelas 11.2 MA Riyadhus Shalihin Al-Islami dengan metode pembelajaran TPAJK dan metode permainan game based learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Morning. Selamat pagi semuanya. How are you today? I'm fine, good, thank you. Student, before we start our lesson on this day, please pray together. Anak-anak, hari ini tanggal berapa? 10. Tanggal 10 bulan? Mei. Ada yang sedang ulang tahun? Tidak ada. Siapa? Ais. Oh, Ais ulang tahun? Semoga panjang umur, sehat selalu. Terus apa lagi doanya? Doa yang baik-baik ya, rezekinya lancar. Amin. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita tadi sudah berdoa. Sekarang Bu Umi akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Hari Sabtu tanggal 10 Mei tahun 2025. Abdul Manan, Ahdiat Fitriantara tidak masuk. Adania Al-Farizi, Alivia Alzena, Areta Dewi, Dian Musnul, Ois, Habibur Rahman, Israul, Istiqomah, Muhammad Dimas, Muhammad Eka, Ijin, Muhammad Hanif, Muhammad Syarif Safiuddin, Muhammad Zagar, Muhammad Zaka, Muhammad Zaki, Nailatul Mafira, Najib Firda, Sekar Ayu, Syaila, Syakila, Sofa Nabila, Sylvia, Taruna, Ulil, Wafa. Ini Ahdiat Fitriantara sama Al-Farizi kenapa? Tidak tahu ya. Terus Habibur Rahman, kafe. Untuk yang tidak masuk hari ini ada Ahdiat Fitriantara, Al-Farizi. Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu. Amin. Yang lalu kita membahas tentang materi apa?
Minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai ilmu kalam. Apa itu anak-anak ilmu kalam? Ilmu yang berkaitan dengan teologi, betul sekali. Kenapa kok muncul ilmu kalam, anak-anak? Konflik saya dengan Ali dengan saya dengan Muawiyah. Ya, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai aliran-aliran kalam yang ada di Indonesia. Sebelumnya Bumi bertanya dulu kepada kalian, ada yang tahu aliran Sunni dan Syiah yang ada di Indonesia itu apa? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Siapa? Oke, silakan Taruna. Aliran Sunni itu lebih identik dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kalau yang Syiah itu lebih pro atau lebih identik dengan cinta terhadap Sayyidina Ali dan Sayyidina Hasan Hussein. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Tepat sekali yang disampaikan oleh Taruna berkaitan dengan aliran Sunni dan juga Syiah. Itu adalah kelompok yang memiliki karakter atau dia memiliki rasa fanatik yang luar biasa. Dengan siapa? Dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian sementara kalau kita menyebut aliran Sunni itu adalah kelompok-kelompok sebagai pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita akan membahas itu, ya. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan pembahasan materi kita yang sudah kita bahas minggu yang lalu. Sekarang kita lebih kembangkan lagi. Pada hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai aliran-aliran kalam dan perkembangannya di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk memperkuat keyakinan kita dan juga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengetahui itu bertujuan kita memiliki keyakinan dan keimanan yang lebih kuat. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang kedua adalah untuk memahami dasar-dasar teologi Islam dan juga tauhid serta membentuk karakter moderat dan pola pikir yang kritis terhadap berbagai perkembangan aliran kalam yang ada di Indonesia. Tuh. Kemudian apa saja itu aliran-aliran kalam yang sudah berkembang di Indonesia? Pertama kita pahami dulu aliran kalam itu apa, ya. Nah, aliran kalam adalah aliran pemikiran teologi dalam Islam yang menghasilkan perbedaan pandangan terkait berbagai isu teologis. Ya, aliran kalam adalah aliran pemikiran teologis dalam Islam yang lahir akibat perbedaan pandangan terkait berbagai isu teologis. Seperti apa saja? Seperti pemahaman mengenai sifat Allah, kebebasan berkehendak, dan juga lain sebagainya. Ini pengertian dari aliran-aliran kalam. Terutama lahirnya aliran kalam itu sebagai akibat dari adanya peristiwa tahkim atau arbitrase yang terjadi antara kelompok Ali bin Abi Thalib dan juga Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, apa saja itu aliran kalam yang sudah berkembang, terutama berkembang di Indonesia? Yang pertama adalah aliran Asy'ariyah. Ini sebagian besar masyarakat Indonesia menganut aliran Asy'ariyah. Siapa yang membawa aliran Asy'ariyah adalah Abu Hasan al-Asy'ari, di mana Abu Hasan al-Asy'ari menekankan pada ajaran-ajaran yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadis serta menggunakan apa? Logika dan akal di dalam memahami ajaran Islam. Ternyata aliran Asy'ariyah dikenal sebagai salah satu pilar utama dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ajaran-ajaran aliran Asy'ariyah apa saja itu? Yang pertama adalah zat dan sifat Allah. Yang kedua adalah kebebasan berpendapat. Yang ketiga adalah akal dan baru. Sekarang yang kedua adalah aliran Maturidiyah. Apa itu? Aliran Maturidiyah adalah aliran ilmu kalam yang didirikan oleh Abu Mansur
Maturidi samarkan, ya. Apa saja itu doktrin ajaran dari aliran Maturidiyah? Yang pertama adalah akal dan wahyu. Kemudian yang kedua adalah mengenai perbuatan manusia. Mengenai akal dan wahyu ini disampaikan oleh Maturidi. Mengetahui Allah, kita mengetahui Allah dan kewajiban mengetahui Allah itu dapat diketahui dengan akal. Ini menurut pendapat dari Maturidi. Nah, jika akal tidak memiliki kemampuan tersebut, maka tentunya Allah tidak akan memerintahkan manusia untuk melakukannya. Sehingga orang yang tidak mau menggunakan akal untuk memperoleh iman dan pengetahuan mengenai Allah, berarti ia telah meninggalkan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Yang kedua mengenai perbuatan manusia. Yang ketiga apa itu, anak-anak? Kekuasaan. Yang keempat apa? Sifat Tuhan. Nah, selanjutnya aliran kaum yang berkembang di Indonesia adalah Sunni. Sunni itu karena ada kata sunnah, kita memahaminya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kemudian dasarnya itu disebut sebagai kelompok Sunni atau aliran Sunni. Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah atau dikenal sebagai Aswaja merupakan paham yang berdasarkan pada tradisi Nabi Muhammad SAW, di samping berdasarkan pada Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang benar. Kemudian yang kedua adalah kelompok apa? Syiah. Nah, apa itu aliran Syiah? Adalah aliran dalam Islam yang memiliki keyakinan bahwa hari Nabi dan keturunannya dalam hal ini memiliki kedudukan yang khusus sebagai imam yang memimpin umat Islam. Dan dalam hal ini kaum Syiah mempercayai bahwa Ali dan keturunannya, berarti Ali bin Abi Thalib, kemudian keturunannya adalah Sayyidina Hasan wal Husain, memiliki kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan para sahabat Nabi Muhammad yang lain. Dalam hal ini kelompok Syiah atau aliran Syiah memiliki fanatik yang sangat terhadap siapa? Terhadap Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apakah hal ini keliru, anak-anak? Keliru. Dalam pandangan teologi, masing-masing orang, masing-masing kelompok itu memiliki keyakinan. Keyakinan ini tentu saja berbeda antara satu dengan yang lain. Sehingga dalam sudut pandang kehidupan sosial kita tidak boleh mengklaim, tidak boleh menghakimi atas keyakinan kalam dari orang lain. Kita cukup yakinnya ketika berhadapan dengan siapa? Berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana perkembangan Syiah di Indonesia? Ternyata Syiah telah hadir di Indonesia sejak awal masuknya Islam dan mengalami beberapa fase perkembangan. Syiah sudah hadir di Indonesia sejak awal masuk Islam, terutama di wilayah Aceh dengan Kesultanan Perak sebagai kerajaan pertama yang berbahasa Syiah. Perkembangannya dapat dibagi menjadi 4 tahap. Pertama adalah tahapan pertama bersamaan dengan masuknya Islam di Indonesia. Yang kedua, pasca revolusi Iran. Yang ketiga, melalui intelektual Indonesia yang belajar dengan Iran. Dan yang keempat, melalui keterbukaan dengan pendirian organisasi, yaitu apa? Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia. Ini adalah sejarah lahirnya atau masuknya aliran Syiah yang ada di Indonesia. Sampai di sini dulu untuk pembahasan materi. Kita akan lanjutkan dengan refleksi. Ini akan tunjukkan video untuk kalian sebagai bahan dasar untuk diskusi pada kesempatan kali ini. Ya. Oke anak-anak, karena kita nanti ada
ada sesi diskusi juga. Sebelumnya kita akan nonton video terlebih dahulu sebagai bahan refleksi kita, sebagai bahan pengetahuan kita bagaimana mengenai 7 aliran-aliran kalam yang ada di dalam agama Islam dan sejarahnya di seluruh dunia dan tentunya yang ada di Indonesia. Kita simak dulu ya. Welcome to our channel. Kalian tahu kan kalau ada begitu banyak aliran dalam Islam? Aliran ini hadir dengan berbagai perspektif. Maka tidak jarang masing-masing dari aliran itu saling mengiris atau berkontradiksi satu sama lain. Biar tidak terus-menerus salah paham dengan aliran-aliran tersebut, kalian simak saja pembahasan kami seputar aliran-aliran dalam Islam ini ya. Check it out. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kami untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Sunni. Bagi yang beragama Islam, kalian tentu tidak asing dengan aliran yang satu ini. Ya, lengkapnya Ahlus Sunnah wal Jamaah atau sering disingkat Aswaja alias Sunni. Seperti diketahui, Sunni merupakan sekte Muslim terbesar disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah atau golongan yang menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW serta sahabatnya. Ulama fikih dari ahli kalam serta tasawuf Ibnu Hajar Al-Haytami menyatakan. Oke anak-anak, tadi kalian sudah menyimak bersama video yang sudah kita tampilkan mengenai 7 aliran dalam agama Islam dan juga sejarah perkembangannya. Ya, sekarang kita akan bermain bersama-sama. Siapa yang mau ikut untuk bermain? Saya. Permainan kita adalah game based learning. Apa itu? Kita bermain sambil menguji pengetahuan kita. Tentunya pengetahuan berdasarkan materi PowerPoint tadi dan juga video yang sudah Bumi tampilkan. Oke ya. Untuk permainan kita ini silakan kalian semua dibagi menjadi berapa kelompok ini? Jumlahnya ada berapa? 31. Yang tidak masuk ada 3, berarti ada 28 ya. Ada 28 dibagi menjadi berapa kelompok ini? Nah, satu kelompok ada 5 sampai 6 siswa. Silakan langsung dibagi kalian. Oke anak-anak, kita mulai permainan dulu. Silakan kalian menyimak saja ke depan. Ini apa ini anak-anak? Permainan kita sederhana saja. Jika saya mengangkat spidol, kalian cukup bertepuk tangan. Paham? Nah, berarti tapi kalau saya sudah memberikan kembali spidol ini, kalian tidak boleh bertepuk tangan. Paham nggak? Paham. Bisa kita coba? Bisa. Ya. Oke, lagi ya. Yuk. Nanti yang salah, yang melampaui batas, nah, karena hidup tidak boleh melampaui batas. Yang sedang saja. Nanti yang melampaui batas, spidol sudah saya pegang, tapi kalian masih bertepuk tangan. Itu artinya kalian mendapatkan hukuman. Apa itu hukumannya? Menjawab pertanyaan, tentunya berkaitan dengan materi kita. Contoh, misalnya yang membuat, yang dapat hukuman yang melakukan kesalahan adalah kelompok ini. Nanti boleh dari kelompok yang sana mengajukan pertanyaan. Atau kalau tidak ada yang mengajukan pertanyaan, berarti saya yang akan memberikan pertanyaan. Kayak gitu ya, paham? Oke, bisa kita mulai? Yuk. Siapa yang mau memberikan pertanyaan untuk Taruna? Silakan. Ada? Kalau gitu saya saja. Taruna boleh berdiri? Nah, ayo berdiri.
ketahui mengenai aliran Syiah? Aliran Syiah. Jadi aliran Syiah adalah aliran yang lahir dalam peristiwa perpecahan antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali. Jadi antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali terdapat konflik politik. Jadi Sayyidina Ali dalam waktu itu didemo oleh sahabat-sahabat yang tidak tahu organisasinya. Kemudian mereka ikut terhadap Sayyidina Muawiyah. Kemudian menjadi pendemo Sayyidina Ali yang menganggap bahwa Sayyidina Ali itu tidak bisa melakukan kerjaannya sesuai dengan yang itu sesuai, dia tidak bisa melakukan kerjaannya dengan sesuai. Kemudian itu timbullah perpecahan itu antara umat-umat yang kajian Nabi. Itu timbul perpecahan antara yang mendukung dengan Sayyidina Ali, kemudian ada yang berpisah dengan mendukung Sayyidina Muawiyah. Jadi yang mendukung Sayyidina Ali disebut dengan kaum Syiah karena mereka terlalu fanatik, mereka terlalu mencintai Sayyidina Ali sehingga sampai perkembangan zaman sampai sekarang disebut dengan kelompok Syiah yang ekstrem dari yang ini sebetulnya. Oke, tepuk tangan. Oke anak-anak, tadi permainannya sudah menyenangkan atau tidak? Oh, menyenangkan. Tenang, Bu. Sekarang kita waktunya untuk berdiskusi bersama berdasarkan materi dan juga video yang sudah kalian lihat, kalian simak bersama-sama, gitu ya. Silakan Bumi memberikan kalian waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaan. Kemudian setelah itu perwakilan dari kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok. Ya, oke, silakan. Waktunya 5 menit saja, 5 sampai 7 menit. Saya kira cukup selesai. Silakan kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar kerja tersebut. Dari kubu Sayyidina Aisyah memantra untuk siapa yang membunuh Sayyidina Utsman. Terus kepengennya Sayyidina Ali pengen merangkul masyarakat untuk berpisah-pisah dengan itu perbedaan. Terus ini kita akan antara konflik ini dan ini Oke, anak-anak, diskusinya cukup ya. Kita sudah selesai untuk sesi diskusinya. Selanjutnya adalah silakan dari perwakilan kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil dari diskusi. Ya, siapa yang siap untuk maju ke depan? Silakan. Yang siap untuk maju ke depan, silakan untuk maju terlebih dahulu. Kelompok 4, ya silakan kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita jadi kelompok 4 mempresentasikan tentang mengenai teori ilmu kalam. Asal dari ilmu kalam itu sebelumnya ya. Jadi umat-umat terdahulu, sahabat-sahabat Nabi itu sebelum Nabi meninggal itu merujuknya terhadap kanjeng Nabi. Jadi terdapat permasalahan apa semuanya harus kepada kanjeng Nabi. Setelah kami mungkin sebutkan. Silakan, apakah ada yang mau bertanya kepada kelompok yang keempat? Silakan. Oh iya, berdiri, silakan. Mengapa ada perbedaan tradisi di dalam Islam? Mengapa terdapat
perbedaan tradisi di dalam Islam. Saya katakan tadi, yang adanya perbedaan tradisi itu terjadi karena perbedaan sudut pandang. Jadi adanya sudut pandang itu menyebabkan perbedaan tradisi. Jadi tepuk tangan untuk Yang dari presentasi kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya perwakilan dari kelompok yang diskusi, siapa yang akan menunjukkan? Silakan. Ya, kita beri tepuk tangan. Mbak, silakan. Diskusi kami dari pemahaman yang pertama yaitu bagaimanakah hubungan antara peristiwa tadi dengan lahirnya aliran-aliran kalam. Setelah peristiwa tadi muncul golongan antara pendukung Ali dan Muawiyah pada perkembangannya. Golongan-golongan tersebut membentuk aliran-aliran yang berbeda dan hal tersebut mempengaruhi pemahaman terhadap Islam. Apakah ada yang mau bertanya? Kemudian yang sebenarnya tidak Islam. Dan silakan berdiri. Jadi bagaimana cara contoh cara pengendaliannya kepercayaan tersebut? Cara mengendalikannya yaitu dengan kita tidak boleh saling mendiskriminasi. Dengan menganggap kelompok kita itu paling benar dan kelompok lain itu buruk. Kita cukup meyakini bahwa aliran kita itu benar di hadapan Allah SWT saja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah selesai untuk sesi diskusi kita. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih untuk semuanya. Kita sudah hampir mendekati finish. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik anak-anak, dari pemaparan di atas, dari PowerPoint yang sudah kalian simak, dari video yang sudah kalian simak, dan juga hasil diskusi kita bersama-sama, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya di kalangan umat Islam terdapat suatu fakta yang tidak bisa dibantah lagi, bahwasanya adanya perbedaan di kalangan umat Islam, mulai dari perbedaan prinsip, perbedaan keyakinan, perbedaan tradisi di kalangan umat Islam itu merupakan sunnatullah yang sudah memang tergariskan bahwasanya kita memiliki berbagai macam prinsip, memiliki berbagai macam pandangan, kemudian berefeknya termanifestasi memiliki berbagai macam tradisi di dalam kalangan umat Islam. Satu hal yang paling penting, apa yang perlu kita ambil hikmah dari perbedaan-perbedaan di kalangan umat Islam tersebut adalah satu, harus bisa saling menghormati antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Kalau sudah menghormati, kemudian yang tercipta apa? Menghargai. Kalau sudah menghargai, kemudian yang tercipta apa lagi? Adanya rasa toleransi. Ini yang disebut sebagai toleransi antar makhluk agama Islam. Di dalam Islam terdapat perbedaan mulai dari Sunni, Syiah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Khawarij, Murji'ah, dan lain sebagainya. Tapi kita sebagai penganut agama Islam, kita harus bisa memiliki rasa toleransi. Jika sudah memiliki rasa toleransi, maka kita tercipta apa? Harmonisasi, kerukunan antar umat beragama. Ini adalah kesempatan. Ya, oke, sampai di sini ada yang mau bertanya, silakan. Cukup ya, tidak ada yang bertanya. Saya kira sampai di sini dulu pembahasan materi aliran-aliran kalam pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk semangatnya untuk pembahasan bersama, dan semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang.
semoga kalian juga bahagia selalu, sehat selalu. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih untuk hari ini. Sampai berjumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.